Selamat pagi anak-anak kelas 3A dan kelas 3B. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang iman pelajaran 13. Kalian boleh sambil buka buku cetak kalian halaman 32 sampai dengan halaman 38 di rangkuman. Nah, khusus hari ini, Ibu mau mengajak kalian belajar melalui video bergambar. Artinya, kalian harus bekerja lebih ekstra. Lihat lagi videonya dari gambar-gambar yang Ibu Feby berikan dan juga suara yang harus lebih teliti kalian dengar supaya lebih mudah memahami materi pembelajaran kita hari ini. Sekarang coba kalian buka buku cetak kalian halaman 32. Minggu lalu kalian sudah berhasil menggarisbawahi kalimat iman adalah karunia Allah yang diberikan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus, agar manusia dapat berpikir, bersikap, dan berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Nah, dalam dua kalimat itu sudah dijelaskan bahwa ketika kita memiliki iman yang besar kepada Allah, itu ditandai dengan cara berpikir kita, bertindak kita. Juga tentunya kita tidak perlu khawatir kalau misalnya hasil ulangan kamu jelek karena usaha yang belum maksimal, lalu kamu merasa sedih. Anak yang memiliki iman yang besar kepada Tuhan, dia tidak langsung marah, dia tidak juga langsung kecewa, atau dia juga tidak langsung menangis. Melainkan dia berpikir positif. Mungkin Tuhan mau saya berusaha lebih giat lagi supaya saya mendapatkan hasil yang memuaskan. Oh iya, ketika kalian kelas 2, kita juga sudah belajar tentang Abraham yang dengan setia, dengan ketaatannya, ia rela menuruti semua perintah Allah. Bahkan ketika ia harus menyerahkan anak satu-satunya, anak yang ia tunggu-tunggu kehadirannya untuk dipersembahkan kepada Allah. Bayangkan bertahun-tahun lamanya dia harus menunggu kelahiran Ishak. Tapi Allah memintanya. Dan ketika Allah meminta, apakah Abraham menolak? Tentu tidak. Dia mau taat dan setia kepada Allah. Dalam perjanjian lama, kita sudah belajar dari sikap ketaatan Abraham. Dalam perjanjian baru sekarang, kita bertemu dengan seorang perwira di Kapernaum. Dia juga punya iman yang sangat kuat. Ingat ketika ia datang kepada Tuhan dengan rendah hati dan memohon. Kamu lihat di halaman 35 sampai dengan 36. Ada satu kalimat yang menarik sekali. Dia katakan seperti ini. Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah, maka ia mengerjakannya. Sikap seorang prajurit tadi menunjukkan kerendahan hatian. Dia tidak merasa sombong, melainkan dia merendahkan dirinya dengan mengatakan sepatah kata tadi. Aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadaku. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Jadi sikap perwira ini sama sekali tidak sombong. Dia merendahkan dirinya, tapi dalam hal itu dia juga meminta belas kasih kepada Tuhan supaya dia menyembuhkan, supaya Yesus mau menyembuhkan seorang hambanya yang sedang sakit. Apa yang terjadi? Apakah Yesus mau menyembuhkan? Ya, tentu.
Bahkan Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Wah, banyak sekali orang yang terkejut mendengar perkataan Yesus. Sampai hari ini, kita pun meneladani kata-kata itu. Dalam sakramen Ekaristi, dalam tata perayaan Ekaristi, di bagian liturgi, ingat di bagian liturgi Ekaristi, kita juga sempat menyebutkan, "Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya ini akan sembuh." Sekarang kamu lihat gambar ini. Lihat gambar Yesus sedang berlutut, menatap ke atas. Kira-kira apa yang sedang dilakukan Yesus? Ibu Feby hitung sampai 5, kalian jawab. 1, 2, 3, 4, 5. Yes, yang berhasil berarti dia bisa menjawab. Ini adalah gambar Yesus ketika Yesus meminta perlindungan Tuhan dengan kerendahan hatinya, meminta berkat dari Tuhan Allah Bapa sebelum ia wafat di kayu salib. Ini foto Yesus atau gambar Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani. Jadi mulai sekarang, kalau kalian merasa sedih, bingung, khawatir, takut, atau kamu pernah merasa sombong, merasa diri hebat, lalu ingin sekali mohon ampun kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Ada salah satu caranya. Kalian mau berbicara kepada Tuhan dengan cara berdoa. Sekarang Ibu Feby mau ajak kalian untuk berdoa bersama-sama, memejamkan mata. Kita mengucapkan doa aku percaya. Bagi yang belum hafal, kalian bisa lihat di halaman 37 buku cetak kalian. Sudah? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.